Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Radis Edu. Kali ini kita akan membahas mengenai flowchart ya. Kita masih di tentang perflowchartan. Kemarin tuh sempat ada banyak yang bertanya kayak gini, Bu, itu menerapkan simbol-simbolnya bagaimana? Dan perlu yang kalian ketahui bahwa setiap simbol flowchart ini, setiap simbol ya, itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, ini misalkan contoh yang atas, flow direction symbol itu adalah untuk yaitu simbol digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Terus ini ada terminator di sini simbolnya adalah untuk fungsinya untuk memulai atau mengakhiri, jadi bisa awal akhir, start finish, mulai selesai, seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada konektor simbol yang berbentuk lingkaran. Itu berfungsi untuk simbol penyambungan proses dalam satu lembar. Terus ada konektor simbol. Konektor simbol yang ini berfungsi untuk menyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Nah, ini banyak simbol seperti ini yang saya akan jelaskan sekarang, yaitu terminator, flow direction symbol, terus ada processing ya, dimana ketika kita membuat flowchart itu pasti ada start, input, proses, output, baru finish, seperti itu. Jadi contoh sederhananya gini, kita simbol mulai itu berarti simbol mulai kita selalu gunakan bentuknya oval seperti ini. Terus untuk simbol input atau output itu adalah menggunakan berbentuk jajar genjang. Terus selanjutnya untuk proses itu kita selalu gunakan persegi panjang ya. Terus untuk mengakhiri sama dengan awal. Terus untuk menyambungkan per simbol itu pakai apa? Itu pakai flow direction symbol. Nah, ini tinggal dikasih panah. Nah, contoh sederhananya misalkan kita akan menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Luas sama dengan P kali L. Kita coba ya. Bentar. Kita coba. Luas persegi panjang sama dengan P kali L. Kita terapkan di flow chart. Yang pertama kita siapkan memulai, simbolnya oval, bisa oval ya, oval. Start. Nah, start itu kan artinya mulai, bisa kalian tulis dengan mulai atau start, atau misalkan dengan awal, itu juga boleh. Ini start. Terus selanjutnya input P, di mana P itu adalah panjang. Input P. Bentuknya apa? Karena input berarti bentuknya jajar genjang. Jajar genjang di sini. Yang mana ya? Yang ini nih. Nih, ini ya, ini. Nah, simbol inputnya ini nih, input P, berbentuk jajar genjang. Setelah kita masukkan P, kita juga masukkan L. Kita masukkan L. Input L. Nah, sambung dengan flow direction symbol. Terus selanjutnya, setelah kita memasukkan input P dan input L, selanjutnya kita lakukan proses. Proses berarti luas sama dengan P kali
L. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa perkalian di flowchart atau di algoritma itu tidak menggunakan tanda silang, tapi harus gunakan bintang. Seperti ini ya. Bentar. Kita tarik lagi ke bawah. Tarik lagi ke bawah. Proses persegi panjang. Setelah input P dan input L terus menghasilkan proses luas sama dengan P kali L, berarti setelah mendapatkan input harusnya ada output. Outputnya apa? Outputnya berarti diagram seperti ini. Bentar, kita tarik dulu. Nah, kita cetak L. Itu adalah output. Ya, cetak L. L di sini sama dengan ini. Ini ya. Ini perhatikan, ini adalah input atau output. Simbol input atau output adalah ini, ya. Ini. Terus setelah selesai output, selanjutnya di selesai di mana simbolnya selesai? Simbol selesai adalah ini ya, start atau finish, berarti ini simbol selesai. Nah, misal terjadi kayak gini, ini kan ternyata tidak bisa dalam satu baris ya, berarti kita harus gunakan konektor. Kita harus gunakan ini ya, karena yaitu konektor simbol, di mana simbol keluar dan masuk penyambungan dalam satu lembar atau halaman yang sama. Berarti ini ditambahi bulatan kecil, terus ke sini bulatan kecil, ke sebentar, hapus dulu. Ya, terus selanjutnya kita ke sini. Oh, bukan, sebentar, aku hapus dulu ya. Bukan. Selanjutnya bisa kita tambahin bulatan lagi aja, bulatan lagi, nih. Ya, misalkan terlalu banyak. Misalnya kita juga bisa seperti ini, bulatan, baru ke sini, bulatan, terus baru tulis selesai. Ya, boleh seperti ini, atau cukup satu di sini terus sampai sini. Ini sebenarnya nggak perlu yang ini ya, kita hapus yang ini, nggak usah, anggap aja ini lurus ya. Ini langsung sambung ke sini, terus ini bulat terus ke atas. Nah, sebenarnya kalau ini nggak rapi ya, kalau pengen lebih rapi lagi misalnya kalian sudah pakai aplikasi bisa ya, kalau kayak misalkan di Play Store pakai Flodia, atau misalkan menggunakan komputer kalian juga bisa. Simbol seperti ini sebenarnya umum ya, cuman jarang kita gunakan gitu. Simbol seperti ini biasanya ada di simbol seperti ini, itu ada kayak di Word, itu juga sudah ada gitu di komputer sebenarnya udah bawaan, cuman kita mau jarang menggunakan karena kadang tuh nggak tahu fungsinya untuk apa kayak gitu. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini gitu. Terus kan kadang juga saya kan tanya apa namanya, urut-urutan atau langkahnya gitu. Kalau tidak menggunakan simbol, menggunakan urutan langkah algoritma atau pseudocode-nya seperti apa, ya tinggal ini aja kasih tulisan. Misalkan nomor 1
Misalkan nomor 1 berarti mulai. Nomor 2 apa? Input P. Nomor 3 input L ya. Nomor 4 hitung luas sama dengan P kali L. Nomor 5 cetak luas. Nomor 6 selesai. Juga bisa seperti itu ya. Itu untuk penerapan simbol. Nah, selanjutnya misalkan kita mau menerapkan flowchart tapi yang angka-angkanya sudah diketahui. Kalau tadi kan angkanya belum diketahui ya, inputnya kita manual. Kita gunakan simbol apa? Kita gunakan simbol, nah ini. Kita gunakan simbol ini nih. Kita gunakan simbol ini. Simbol preparation, simbol yang mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan. Simbol yang sudah kita tetapkan nilainya. Begitu. Contohnya contoh flowchart. Ini volume balok. Volume balok apa? Panjang kali lebar kali T. Itu ya. Nah, dengan menerapkan preparation simbolnya apa? Simbolnya yang ini ya, tuh, yang tuh, preparation. Nah, ini adalah simbol preparation. Ya. Contoh tadi hitung ini ya. Hitung volume balok. Panjang kali lebar kali tinggi. Dengan menggunakan simbol preparation berarti tetap ya. Jelas yang pertama ini ya. Yang pertama jelas kita ini dulu langkahnya, terapkan ini dulu, terminator simbol ya. Jelas terminator simbol berarti kita tulis mulai, terus kasih panah. Setelah mulai, selanjutnya karena kita menggunakan preparation berarti langsung tulis ini. Kita langsung tentukan angka-angkanya. Preparation itu kan simbol yang sudah dipersiapkan, data yang sudah dipersiapkan sebenarnya. Berarti misalkan panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 7, tinggi sama dengan 6. Tinggal kita seperti ini. Karena angkanya sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Terus selanjutnya di proses apa? Proses itu sama dengan kita langsung singkat aja ya. Jadi kalau misal dari awal inputannya itu adalah singkat, misal PLT, berarti nanti hitungan di prosesnya juga PLT ya, prosesnya. Jadi bukan panjang, lebar, tinggi, tapi sesuaikan dengan input awalnya gitu. Terus selanjutnya kita proses kan volume sama dengan P kali L kali T. Baru di ini. Sebenarnya sih kalau pengen lebih agak rapi mungkin
tanda arahnya, ini arahnya itu terakhir ya, kayak gini kan biar pas set. Kalau ini kan agak gantung sebenarnya, kan kayak gini harusnya. Nah, kalau sudah, langsung aja. Ketika sudah diproses kan harus menghasilkan outputnya cetak V. V ini dari mana? V dari atas ini sesuai dengan V yang atas ya, sesuai dengan kan. Nah tadi kan kita sudah sampai cetak V ya, cetak output selesai, cetak ini kan jadi output, ini loh, ini kan cetak terus mendapatkan output kan. Cetak V dari mana? V dari atas. Terus selanjutnya selesai simbolnya adalah terminator berbentuk oval. Terus selanjutnya sekarang Bu Retna kasih tugas ya, tugasnya yaitu buatkan flowchart untuk menghitung luas segitiga dengan dua cara, yaitu dengan simbol yang menggunakan simbol input ya, dengan dua cara, yaitu dengan yang simbol input dan yang kedua dengan simbol preparation ya. Nanti tugasnya bisa dikirim ke Google Classroom. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selanjutnya kalian harus lebih ini lagi ya, lebih detail lagi dalam belajar. Terus silakan cermati juga simbol-simbol yang ada di sini. Yang baru kita terapkan, yang pertama kita udah kenal dengan flow direction ini ya. Kita kenal dengan flow direction simbol. Terus dengan ini ya, terminator. Terus tadi juga kita sedikit menyinggung tentang konektor simbol. Ini adalah penyambung dalam satu halaman. Kalau beda halaman kita gunakan yang simbol bawah ini, yang perisai. Terus selanjutnya kita juga sudah mengenal simbol terminator. Terus input ya, simbol input atau output. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang keenam itu adalah simbol processing ya, simbol processing, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer yang berbentuk persegi panjang. Minimal dari banyak simbol flowchart ini ya, simbol flowchart kita sudah mengetahui 6 fungsi ini dan cara penerapannya. Terima kasih dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bye bye. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, share, dan like agar channel ini terus maju dan berkembang dan semangat membuat konten berikutnya. Terima kasih, bye-bye.